Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. memperkenalkan diri, saya Ria Susanti, CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Dan saya Nur Saada Robia, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Kami berdua berasal dari sekolah yang sama, yaitu SD Negeri 1 Segalamiga. Baik, pada kesempatan pada hari ini, kami akan memaparkan mengenai penerapan pengalaman dan menyebarkan pemahaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas kami, yaitu membuat aksi nyata pada modul 1.4. Tabiku, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Segalamiga, Ibu Dentiana Saleh MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anak yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di ruang guru dalam rangka penerapan pengalaman dan menyebarkan pemahaman saya tentang budaya positif yang sudah saya lakukan pada saat pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Dengan dukungan beliaulah sehingga acara ini dapat berjalan pada siang hari ini untuk 1 jam ke depan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu-ibu wali murid, serta anak-anak yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri undangan kami di ruang guru ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai di sini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Saada Robia SPD, guru SD Negeri 1 Segalamiga. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tujuan saya melakukan diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 ini mengenai budaya positif, yaitu yang pertama, mengingat ini memang tugas saya untuk melakukan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu yang sudah saya pelajari selama saya pendidikan guru penggerak tersebut. Karena ilmu apabila kita simpan itu tentunya tidak akan bermanfaat. Jadi alangkah baiknya walaupun sedikit kita berbagi. Di sini saya bukan merasa paling hebat atau merasa banyak ilmunya, tetapi di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana menerapkan konsep inti budaya positif, yaitu tentang kita melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu serta anak-anak. Budaya positif ini akan kita lakukan di sekolah kita. Apabila yang melaksanakan 1 atau 2 orang saja, pasti tentunya tidak akan berjalan. Namun itu diperlukan kolaborasi antara sesama kita dewan guru, kepala sekolah, anak-anak, serta ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita ke diseminasi, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif telah kita ketahui ada di situ: perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar, dan keyakinan kelas.
untuk pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan serta kreatif. Di sini, pembelajaran diferensiasi itu sendiri memiliki arti, yaitu merupakan usaha atau menyesuaikan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi, yang berbeda-beda. Jadi murid itu adalah hal yang unik. Murid itu memiliki profil yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, suku bangsa pun berbeda. Di situ kita lihat dari minat, motivasi mereka. Jadi diferensiasi ini kita seperti kita membuat diagnostik. Nah, lalu yang selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid itu untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melanjutkannya. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang mereka tidak sukai, apapun itu. Jadi, kita sebagai guru yang mengontrol murid untuk melakukan hal apa, itu pasti ada tujuannya, kita tanyakan dengan murid tersebut, dan pasti ada alasan masing-masing. Lalu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini ilusi itu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat yang kita ingin mencoba menolak bujukan, bagaimana tetap dia ada kontrol dirinya sendiri. Lalu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi di sini masih murid ini merasa tidak nyaman gitu, karena dia ada menggunakan kritik atau rasa bersalah. Jadi mereka masih merasa bahwa itu kurang nyaman di hati mereka. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa
yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada pengajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi seperti murid kita ini ingin di hak-haknya itu tuh seperti terpaksa gitu untuk mencari sebuah rasa ingin dihargai begitu. Nah, di sini saya ingin merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu. Stimulus respon dan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu sama. Yang sekarang saat ini kita lakukan itu banyakkan dari stimulus respon, lalu teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita yang berbeda. Jadi pandangan kita dengan pandangan orang lain tentunya pasti akan berbeda, dan itu memunculkan tujuan masing-masing dari yang berpendapat tersebut. Jadi kita menghargai di sini teori kontrol ini kita dituntut untuk berpikir yang luas bahwa apapun itu yang sudah mereka lakukan itu kita harus mencari dulu alasannya apa, lalu kita tidak bisa menghakimi bahwa itu perbuatan yang salah begitu, tetapi kita ingin berusaha dengan teori kontrol ini supaya bisa mengambil keputusan diri sendiri ini bahwa menjalankan teori kontrol ini supaya lebih baik lagi gitu. Lalu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan hukuman. Dan kita sebagai pendidik, tujuan kita ini kan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga apapun yang mereka lakukan itu bahwa mereka tahu arti nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri yang memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya mereka, bukan ekstrinsik. Jadi beda disiplin yang dipaksakan dengan disiplin yang mereka buat seperti itu. Jadi kita berdiskusi, meyakini kepada anak-anak bahwa apa sih mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, lalu IBO Primary Years Program (PYP), dan keterampilan hidup. Jadi di antara ketiga nilai kebajikan universal ini memiliki poin masing-masing, yang kesemua poin itu terdapat di 9 pilar karakter di Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Dan the 7 essential virtues, the virtues project atau project nilai-nilai kebajikan. Nah, baik, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Silakan dari sesi ini. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu akan tanyakan pada CGP Saadah, coba balik yang tentang ini, tanpa reward, disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbal penghargaan reward, ancaman dan hukuman. Ini yang ditanyakan kan ada disiplin berasal dari bahasa Latin mengacu pada disiplin diri yang kita terapkan pada anak-anak. Maksudnya reward itu kan seperti hadiah ya. Iya. Kemudian ancaman dan hukuman. Nah, ancaman itu apa yang penerapan disiplin apa tuh ancaman? Apakah itu kan disiplin positif tuh? Ya. Kalau ancaman itu kan berarti tentang negatif biasanya ya. Iya. Nah, tanpa hukuman. Mungkin apakah imbal penghargaan reward itu boleh bersifat pujian kepada siswa? Yang saya belum paham tuh ancaman dan hukuman, sedangkan ini disiplin positif. Bagaimana ini? Oh iya. CGP. Ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini kan disiplin positif itu memang penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi kita sebagai guru diwajibkan untuk memberikan pengarahan-pengarahan ke anak terlebih dahulu tentang makna dari disiplin itu. Lalu kita memiliki disiplin diri ini untuk tujuan yang baik, kebaikan mereka sendiri, dan kita ingin memberikan imbalan penghargaan reward itu, maksudnya kalau anak ini kan masih, kalau kita sebagai guru kan apa ya Bu, seperti mereka itu harus dikasih reward dulu biasanya baru mereka mau disiplin gitu. Nah, mungkin kita bisa lebih membuat seperti kesepakatan di dalam kelas, keyakinan apa yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi anak-anak itu di kelas kita ajak berdiskusi untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan di dalam kelas tersebut, contohnya seperti itu. Lalu mereka kita beri seperti dampaknya seperti apa sih Nak apabila ini dilanggar gitu. Apabila ini dilanggar, jadi mereka menumbuhkan kesadaran pada dirinya sendiri untuk berbuat yang menunjukkan kalau dirinya itu berdisiplin positif begitu. Jadi tanpa ancaman dan hukuman itu pun mereka saya rasa akan lebih sadar begitu Bu. Mungkin dengan contohnya kita membuat keyakinan kelas, membuat tata tertib peraturan, itu benar-benar mereka sendiri yang ingin apa sih Nak yang ingin kalian terapkan di dalam kelas tersebut. Jadi kalau mereka itu sudah menuliskan keyakinan apa, tata tertib apa yang tidak boleh dilanggar, lalu mereka akan sadar sendiri begitu. Jadi anak-anak akan tidak dengan reward atau hukuman itu mereka akan sadar itu Bu. Izin menambahkan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menambahkan teman-teman. Kalau menurut pendapat saya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman dan hukuman. Maksudnya, kalau menurut saya itu kita kan suka membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Misalkan seperti datang ke sekolah tepat pada waktunya. Maksudnya itu kan ada salah seorang guru, misalkan ada ya, kadang-kadang tanpa kita pungkiri kita suka memberikan statement kepada anak-anak, ayo Nak, siapa yang terlambat hari ini nanti ibu hukum. Berdiri di depan kelas selama 10 menit, misalkan seperti itu. Jadi anak-anak itu untuk melaksanakan datang tepat waktu itu
karena diancam gurunya nanti akan diberi hukuman berdiri di depan kelas selama 5 menit tadi. Seperti itu. Secara tidak langsung kita memang memberikan budaya positif ke anak, tapi dari unsur paksaan dan hukuman. Kalau menurut saya seperti itu. Yang diyakini kan sebaiknya mereka itu meyakini keyakinan kelas kita itu bisa dijalankan dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran. Jadi dari unsur dari dalam dirinya, dari kesadaran penuh, bukan dari ancaman ataupun hukuman. Terima kasih. Terima kasih nih, sama-sama CGP belaan ya. Iya. Ya, jadi kita tarik satu kesimpulan. Menurut saya menyimpulkan bahwa disiplin positif itu pertama mungkin diterapkan di kelas tadi adalah kesepakatan kelas yang kami pahami. Jadi anak tidak kita ancam, tidak kita berikan hukuman. Jadi makanya CGP ini ayo tularkan dong sama kita semua ya yang sudah CGP. Biar kita ngerti loh buat kesepakatan kelas dulu. Terima kasih. Semangat. Semuanya semangat ya. Baik. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Sudah cukup? Ya, Bu Ami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menambahkan di sini tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman dan hukuman. Ya, memang benar ya kata Bu Ibu sama Ibu Ria Susanti. Kalau selama ini kita biasanya untuk ke anak itu kalau mau melaksanakan peraturan itu kalau nggak dikasih ancaman atau hukuman itu udah jadi kebiasaan gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya mau melakukan apa gitu reward gitu, nanti ayo siapa yang bisa kita kasih penghargaan, ibu kasih coklat misalnya, ibu kasih apa jajanan misalnya gitu. Nah kadang kalau misalnya besok-besoknya tidak ada hadiahnya, anak-anaknya masalah nggak ada hadiah lagi. Terus itu kemudian kalau misalnya gurunya yang biasa ngancem itu nggak masuk, nah ada yang menggantikan guru lain. Kadang anak-anak ini menganggap sepele ya, menganggap sepele. Jadi kita ini diharapkan untuk kepada anak-anak itu supaya murid-murid ini dapat melakukannya dengan kesadaran diri sendiri. Jadi walaupun tidak ada hadiah, walaupun tidak ada ancaman, hukuman atau gurunya pun dia dapat melakukan peraturan itu sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Baik, terima kasih Bu Ami, sangat luar biasa penambahannya. Oke. Baik, saya lanjut tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini Dan Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang sudah Ibu Ami tadi jelaskan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini memiliki makna yang berbeda. Kalau hukuman itu kan tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, setiap hari Senin ada upacara bendera. Ternyata kita melihat murid kita tidak memakai seragam atau atribut yang lengkap. Lalu kita pasti refleks nih, guru itu pasti udah hukum, ya kan? Nah, lalu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya kaget juga murid bahwa oh saya ini padahal nggak membawa topi dan dasi, padahal saya ada alasannya, pasti kan, berupa hukuman atau fisik atau psikis bersifat satu arah, yaitu ke murid. Lalu konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan seperti keyakinan kelas tadi. Lalu murid tetap tapi tidak dibuat nyaman. Jadi mereka ini masih merasa
seperti disalahkan oleh gurunya. Sikap guru yang selalu monitoring murid. Jadi seperti guru ini nih memandang murid itu selalu salah gitu. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kita dekatkan murid itu dengan kita, kenapa sih nak? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Begitu kan? Lalu yang itu menunjuk ke restitusi, yaitu kita sebagai guru harus bisa menciptakan kondisi untuk murid itu memperbaiki kesalahan mereka, tetapi dengan cara mereka itu memecahkan masalah sendiri, begitu. Kita sebagai fasilitator itu mengarahkan saja bahwa apa sih kesalahan yang sudah kalian lakukan, terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri yang itu tadi saya jelaskan. Jadi di sini yang biasa kita lakukan selama ini, guru itu selalu sebagai penghukum. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Ya, selama ini kita refleks aja. Kalau anak salah, pasti ada hukuman tertentu. Lalu setelah hukuman ini, kita membuat konsekuensi. Diarahkan tuh konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita ingatkan kembali di sini, apa sih keyakinan yang sudah kita buat, peraturan apa yang sudah kalian buat dan kalian setujui di dalam kelas, bahkan di sekolah. Lalu ke restitusi itu tadi nanti akan lebih dalamnya dijelaskan oleh rekan saya, mungkin Bu Ria nanti akan menjelaskan lebih. Lalu di sini hukuman itu seperti diibaratkan identitas gagal. Identitas gagal. Jadi hukuman ini seperti sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada diri anak. Lalu identitas sukses ini mulai muncul nih, mulai muncul disiplin positif ini dari konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Lalu ini ada restitusi, yaitu yang merupakan pilihan. Jadi kita mengharapkan dari restitusi ini sendiri anak supaya lebih memahami apa saja keyakinan kelas yang harus mereka taati dan tidak dilanggar. Nah, di sini saya memiliki contoh-contoh kejadian. Itu ada beberapa. Yang pertama, contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya, berarti murid ini kan dia terlambat ke sekolah nih. Gurunya menghukum. Gurunya ini menghukum atau memberi sanksi atau konsekuensi. Kira-kira adakah yang bisa membantu saya untuk memberi tanda checklist di depan? Ayo, Bu Juli sepertinya ingin. Ayo, Bu Juli. Baik, silakan Bu Juli, bisa nomor 1 checklist, pilih salah satu, kira-kira yang mana? Apakah masuk hukuman atau sanksi dan konsekuensi? Silakan. Oke. Terima kasih Bu Juli.
Lalu yang nomor 2, silahkan. Oke, terima kasih Miss Anita. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Boleh? Iya ya, silakan. Kita mencoba untuk melihat kejadian itu, apakah dia hukuman atau sanksi konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Boleh? Oke. Ya, yuk. Menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret. Apa nih kira-kira? Melisa, ayo Melisa. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira apa? Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ini? Hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sanksi. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Duduk di bangku di pinggir jalan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ini? Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke. Yang terakhir, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas tinggal pelajaran. Baik, sekarang oke. Sekarang sudah terlihat ya. Jadi yang pertama itu adalah sanksi, betul ya? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Betul. Membersihkan coretan. Oke, betul. Murid untuk diminta push up. Betul, ya. Wah, pintar-pintar sekali ya. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu guru pelajaran dan leader. Oke. Terima kasih. Di sini terakhir yaitu penghargaan wawancara dari Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Baik. Baik, terima kasih. Demikianlah diskusi kita tentang disiplin positif. Semoga kita semua dapat berkolaborasi dalam mewujudkan disiplin
di sekolah kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk diskusi selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Ria Susanti SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik Bapak guru hebat semua yang ada di sini, masih tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya? Semangat. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Baik Bapak Ibu, kita masih semangat, kita masih di sesi yang sama, yaitu diseminasi tentang budaya positif Bapak Ibu. Baik, pada sesi ini saya akan melanjutkan dari pemaparannya Ibu Nur. Kemudian saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang hebat semua ini, yang bisa hadir pada ruangan ini, saya ingin bertanya, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Bapak Ibu. Ibu guru dulu. Silakan Ibu. Baik, menurut pendapat saya, mengapa keyakinan kelas kenapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu segala sesuatu yang disepakati bersama. Jadi kalau peraturan itu lebih ke aturan yang ketat, aturan yang memiliki sanksi. Biasanya kalau aturan itu seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama dan ditaati secara bersama-sama. Mungkin menurut saya seperti itu Ibu Ria. Mohon maaf jika salah, tolong koreksi ya. Baik, terima kasih Ibu Juli. Ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Ini mereka. Ada tidak yang menambahkan? Ayo tidak apa Pak Eli. Ibu-ibu wali murid. Baik Pak Eli, silakan Pak Eli. Menurut saya keyakinan atau peraturan ya. Keyakinan itu kan ya timbulnya dari hati ya. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Karena lebih unsur intrinsik ya. Jadi dari keyakinan itu keluar dari dalam diri kita. Ketika itu keluar dari hati, insya Allah melaksanakannya walaupun tanpa reward atau punishment, itu akan dengan penuh kesadaran. Sementara kalau peraturan itu lebih datangnya dari unsur luar atau kesepakatan yang memang bisa jadi kesepakatannya itu atas dasar mufakat demokratis ya, demokrasi. Bisa saja mungkin dia menyepakati itu karena atas dasar mungkin suaranya tidak dominan, bisa saja seperti itu. Sehingga ketika peraturan itu berjalan, itu bisa saja dia melaksanakannya kalau nggak ada punishment atau kalau nggak ada reward, itu bisa diabaikan. Jadi itu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Eli. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Benar sekali ya yang sudah dipaparkan oleh Ibu Juli ataupun Pak Eli. Kalau keyakinan kelas itu, dia datangnya dari dua arah. Dan kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan dari kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Jadi bukan dari satu orang saja. Tapi kalau peraturan kelas itu datangnya dari satu arah. Biasanya guru yang membuat peraturan kelas itu. Kalau keyakinan kelas kita buatnya secara bersama-sama. Pembentukan keyakinan kelas berdasarkan pada sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak kalimatnya, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, melibatkan semua warga kelas, meninjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu
kita buat itu untuk disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Dan tanpa peninjauan dari kita sebagai guru kelas, maka keyakinan kelas itu akan lama-lama itu akan hilang. Namanya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ingatkan selalu keyakinan kelas itu dalam setiap pembelajaran supaya bisa terbentuklah siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tahap pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi tentang peran seluruh warga kelas meninjau ulang tentang keyakinan kelas tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan dan membuat semua keyakinan kelas pada awal tahun ajaran yang kemarin? Apakah sudah ditinjau ulang juga setiap harinya? Semoga keyakinan kelas yang sudah kita buat itu bisa kita terapkan dan kita laksanakan setiap harinya ya Bapak Ibu. Kebetulan ini contoh pembentukan keyakinan kelas pada kelas saya. Anak-anak mengungkapkan pendapat mereka tentang pembentukan keyakinan kelas itu. Mereka membuat banyak sekali kata-kata, nilai-nilai kebajikan yang mereka tulis, kemudian mereka ajukan ke depan. Saya meminta mereka untuk menempelkan di depan. Kemudian setelah semuanya mereka mengutarakan pendapat mereka, kemudian kita satukan pendapat mereka. Dari kalimat-kalimat nilai-nilai kebijakan yang sama, saya satukan sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ada yang ditanyakan? Bagaimana untuk keyakinan kelas? Ayo nak, kalian berdua ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas? Baik, kita lanjutkan ya. Kebutuhan dasar manusia. Kita semua tahu ya nak, ya Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang penguasaan, yang kedua tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, yang kelima tentang bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan yang sifatnya fisiologis seperti kebutuhan untuk makan, minum, olahraga, kebutuhan untuk kita sehari-hari. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, ataupun kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Kebutuhan kasih sayang ini dan rasa diterima. Jika kita di dalam kelas, anak-anak itu kita sayang, kita hargailah semua pendapat mereka, tingkah laku mereka, baik buruknya kita hargai. Mereka pasti akan merasa dihargai kalau mereka itu ada. Jadi jangan serta-merta kalau tingkah laku mereka yang tidak baik itu langsung kita just dia salah atau gimana. Tapi tetap kita hargai. Tinggal kita nanti kita luruskan nih Bapak Ibu semua ya. Jadi biar rasa mereka untuk dikasih sayang ataupun diterima itu ada di dalam kelas kita. Yang misalkan tiba-tiba ada anak yang dari rumah mungkin sudah sedih, berangkat sekolah mungkin sudah ada masalah di rumah, tiba-tiba sampai sekolah sedih, kita akan bertanya kenapa si A itu seperti itu. Jadi dengan adanya pendekatan kita, komunikasi kita antara guru dengan siswa itu adanya rasa kebutuhan kasih sayang dan merasa dia itu diperhatikan dengan kita. Baik, yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan, meliputi harga diri, serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Kebutuhan pengakuan ini banyak sekali kita temui di dalam kelas. Seperti anak-anak yang kadang itu setiap mengerjakan tugas, dia benar, bisa, kita kasihlah
penghargaan mereka dan kalimat-kalimat pujian. Ya Bapak Ibu ya, supaya mereka bisa tergali semangatnya, bisa tetap terus mau menggali kemampuan mereka. Jangan ke anak-anak ya Bapak Ibu, kita setiap guru pun butuh nggak sih pengakuan dan atas kemampuan kita. Kadang-kadang kita di kepala sekolah kita sering ngasih penghargaan buat Bapak Ibu guru semua loh, ya. Jadi sehingga kita tetap bersemangat untuk menjalankan peraturan dan keyakinan sekolah kita juga. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Kebutuhan akan kebebasan ini dibutuhkan juga untuk kita semua manusia, akan kebebasan kita melakukan perilaku kita yang berbuat. Yang penting perbuatannya itu tidak negatif aja. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Kebetulan tadi saya menemui sebuah peristiwa bersama Bu Juli. Ada anak-anak, ini pengalaman ya Bapak Ibu. Ternyata anak itu cuma mau ngetin hasil mereka main game itu cuma atas kesenangan. Dia merasa senang aja melakukan itu. Tapi di sisi lain mereka kadang tidak menghiraukan dampak negatif dari perilakunya. Anak-anak juga kadang-kadang perlu kita perhatikan akan kebutuhan itu. Baik Bapak Ibu, apabila dari 5 kebutuhan tadi ada salah satu kebutuhan yang tidak kita penuhi, misalkan kebutuhan akan bertahan hidup tidak terpenuhi, apakah kira-kira kebutuhan yang lainnya akan berpengaruh? Silakan. Bagaimana rasanya kalau di hari 5 kebutuhan itu ada salah satu kebutuhan, contohnya kebutuhan bertahan hidup itu tidak terpenuhi? Silakan. Bagaimana? Jika dari 5 kebutuhan itu ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut pasti akan ada yang beda ya. Apalagi kalau kebutuhan untuk bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Bagaimana kita mau menjalankan kebutuhan yang lainnya kalau kebutuhan yang utamanya tidak terpenuhi? Nah, seperti kita ketahui, kebutuhan untuk bertahan hidup itu sangat utama. Dari untuk makannya, minumnya, olahraganya. Kita nggak makan, tidak minum, pasti kita lemas. Apalagi untuk berolahraga. Jadi kalau kita aja bertahan hidupnya tidak terpenuhi, bagaimana kita mau memenuhi kebebasannya, kesenangannya? Ya Bapak Ibu, sama anak-anak pun seperti itu. Yang tadi saya katakan, bahwasanya anak-anak yang datangnya sudah sedih, artinya dari kebutuhan akan kesenangannya sudah tidak terpenuhi. Otomatis ada yang berubah ya sama anak tersebut. Sama kita pun seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu memang sudah sebaiknya kita penuhi. Baik, untuk yang selanjutnya, ini ada sebuah soal. Kita isi masuk kebutuhan di yang mana. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan apa ya Bapak Ibu kira-kira? Silakan. Baik, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sendal jepit baru. Itu masuk kebutuhan anak. Silakan Bapak Ibu, boleh siapa saja maju boleh untuk mengungkapkan pendapatnya.
Baik, terima kasih Ibu Melisa. Yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya gitu-gitu aja? Dengerin Ibu Guru aja. Ibu Ria, mau jawab. Baik, silakan nak, maju sini nak. Baik, terima kasih. Baik, yang selanjutnya aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah Ibu Guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Baik, siapa yang ingin melanjutkan? Nomor 4. Ayo maju. Baik, terima kasih Ibu Nur. Yang selanjutnya aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Ayo maju. Ayo silakan. Alila. Gak nyampe. Udah nggak apa-apa, agak di bawah aja. Bawahnya nggak apa-apa. Nah, ya. Baik, selanjutnya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, biar bisa healing. Ayo selanjutnya. Baik, aku senang bisa pergi. Terima kasih kakak. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ayo silakan. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru ya. Ayo yang terakhir. Pak Eli, iya Pak Eli. Yang terakhir Pak Eli. Pak Eli maju. Mundri. Ya Mundri maju. Pak Eli. Profil Pak Eli ya. Boleh. Baik, Bapak Ibu semua, kita lihat ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung bernyanyi waktu mengerjakan tugas. Itu termasuk kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak itu kan suka ya Bu ya, nyanyi sambil nulis, sambil belajar. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini. Heran dia. Biasa ibu gurunya nyapa, tiba-tiba ibu gurunya tidak menyapa. Itu berarti anak tersebut membutuhkan kasih sayang. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Itu akan kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman. Itu penguasaan. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Sama kebutuhan akan penguasaan. Anak-anak itu butuh pengakuan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu kebutuhan akan kesenangan. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Dia sukanya kemana? Itu kebutuhan akan kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Itu kebutuhan kesenangan. Baik Bapak Ibu, apabila kita sudah bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, insya Allah
kita bisa merasakan hidup yang aman, bahagia, ya Bapak Ibu ya. Semoga semua bisa kita penuhi ya Bapak Ibu, baik itu untuk anak didik kita maupun kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan dan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ayo Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jangan pacar ya. Jadi orang-orang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah orang tua, Bu. Oke, baik, terima kasih. Berarti yang paling penting dalam hidup Husnul itu orang tua. Pasti pertanyaan ini setiap orang jawabannya akan berbeda-beda ya. Bisa jadi ada yang ingin menambahkan? Siapa tahu ada yang beda? Boleh? Beda. Kan beda. Beda, boleh. Berbeda itu indah. Ya, orang yang paling penting dalam hidup saya yang pertama sama seperti Kak Husnul, orang tua, dan yang kedua berhubung saya sudah menikah yaitu suami atau pasangan. Karena ada bahasanya pasangan ada teman hidup, berarti itu juga orang yang paling penting. Baik. Ada lagi? Misalkan yang sudah mempunyai anak, berarti ada 3 ya. Kalau menurut saya seperti saya, yang paling penting dalam hidup saya itu orang tua, suami, dan anak-anak saya. Baik, untuk yang kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa sih yang Bapak Ibu semua yakini? Pasti beda-beda setiap orang. Jadi nilai-nilai kebajikan yang penting dalam hidup saya itu jujur. Ya, baik jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, kemudian jujur pada lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Ada lagi nilai yang diyakini? Nilai-nilai itu kan banyak, nilai kebaikan, menolong, kerjasama. Jadi dalam hidup saya, selain menolong diri saya sendiri, menolong keluarga, menolong orang lain, dan hidup saya dapat bermanfaat bagi orang lain, dan itu saya lakukan dengan lillahi ta'ala, itu menjadi suatu nilai kepuasan bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Kasih Ibu. Baik, untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri Anda? Silakan. Sifat apa sih yang paling kita inginkan sebagai orang yang ideal? Sebelum saya siapa? Silakan Bapak Ibu. Sifat apa sih yang paling kita inginkan yang ada pada diri kita gitu? Bisa memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Masya Allah, luar biasa Kak Eli, guys, pokoknya ya. Kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang sangat dibanggakan? Pencapaiannya apa yang sudah kita capai dan sangat kita banggakan, yang tidak dapat kita lupakan? Silakan. Pencapaian saya macam-macam nih. Di mana dulu? Kalau di sekolah ini saya berharap
guru, siswa semuanya sesuai dengan tujuan diri saya bahwa sekolah ini tujuan pendidikan anak yang bertakwa, kemudian guru-guru yang mempunyai nilai-nilai kasih sayang, mendidik, mengajar siswa dengan baik. Tapi dalam kehidupan saya, itu dalam pendidikan, dalam kehidupan saya dapat menghantarkan diri saya nanti pada saat saya menghadapi lahir, saya membawa amal kebaikan yang dapat saya bawa menghadapi lahir. Kemudian bagaimana saya dapat mencontoh nilai-nilai teladan dari Rasulullah kita sebagai contoh saya ya, yang sangat saya teladani. Dan itu saya setiap hari berusaha bagaimana saya memperbaiki diri saya ke yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ayo, coba Ibu mau tanya dengan kakak-kakak ini. Siapa tahu ada yang kuliahnya di PGSD tiba-tiba cita-citanya pengen jadi guru. Baiklah, pekerjaan ideal bagi saya adalah menjadi guru yang profesional. Ketika saya bisa mendidik peserta didik saya untuk meningkatkan karakter yang terbaik. Masya Allah. Semoga terwujud ya. Baik, selanjutnya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu titik puncak dalam hidup Anda. Silakan Bapak Ibu. Ceritakan merasa pada titik puncak Anda. Silakan Pak Eli. Puncaknya di mana? Di Bogor Pak, puncak Pak. Cerita ya. Ya, perjalanan hidup Pak Eli bagaimana? Siap mendengarin ya. Siapa? 2 kali 24 jam. Cerita Pak Eli yang paling titik puncak. Dengan kalian pembelajaran hidup Anda, di mana Anda berasa itu titik puncak hidup Anda. Titik puncaknya ketika saya bisa membahagiakan kedua orang tua. Masya Allah. Istri yang masuk. Baik, yang selanjutnya yang terakhir adalah apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Silakan Bapak Ibu. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Silakan. Mikir. Yang paling bermakna dalam hidup saya adalah bagaimana ilmu yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, semua pertanyaan sudah kita jawab. Semoga dunia kita lebih berkualitas lagi nanti. Baik Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak mengerjakan tugas. Lari keliling lapangan 3 kali. Itu termasuknya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Contohnya apa? Dia menghardik murid untuk menjadi pendendam. Lari keliling lapangan 3 kali. Apakah kita pernah melakukan itu? Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu. Masya Allah, semoga kedepannya kita bisa berubah. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahumu, ibu kecewa sama kamu. Kalimat tersebut memaknai bahwa posisi kontrol guru itu sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak-anak kita. Dengan suara lembut, murid menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah kerjakan tugasmu, bantu ibu ya nak. Itu posisi kontrol guru sebagai teman sama anak murid kita.
Murid merasa lebih akrab dengan guru dan hanya akan menurut dengan guru tersebut. Sering kita jumpai ya Bapak Ibu ya, kadang kita sebagai wali kelas, murid sama murid kita itu berbeda dengan kadang guru mapel terhadap murid kita juga. Itu ada perbedaannya. Selanjutnya yaitu, kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas. Jika ada murid kita yang tidak mengerjakan PR, itu kita posisi kontrol sebagai pemantau. Murid tahu konsekuensi yang harus dia lakukan ketika melanggar peraturan sekolah. Kemudian yang selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas mana yang akan kamu lakukan? Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. 5 posisi kontrol ini ada pada diri seorang guru, baik itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, sebagai teman. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru, baiknya seperti apa. Baik Bapak Ibu, untuk dunia berkualitas dan 5 posisi kontrol guru, ada yang ingin dipertanyakan? Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini, ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Sudah. Ada yang tahu apa sih segitiga restitusi itu? Apa ya? Untuk apa sih segitiga restitusi itu? Silakan Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu sebuah tindakan atau sebuah kegiatan yang kita lakukan atau yang seorang guru lakukan itu untuk memperbaiki kesalahan dari seorang murid, di mana murid tersebut itu dapat mencari dan menemukan solusinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika ada murid yang merasa bersalah, itu tidak serta-merta langsung diberikan hukuman atau konsekuensi, namun kita gali terlebih dahulu alasannya itu seperti apa, kemudian keyakinan kelas apa yang anak-anak itu langgar, dan apa solusi yang akan anak itu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin seperti itu saja pengumuman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Juli atas pemaparannya yang sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Yang pertama, tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada bagian dasar, dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Contoh kalimatnya, ciri-cirinya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri?
Di dalam menstabilkan identitas itu kita menanyakan kepada anak, misalkan ada salah satu anak kita yang mempunyai permasalahan di kelas. Kalau ada anak yang memiliki permasalahan di kelas, kita tidak langsung mengambilnya dari satu pihak, tapi kita lihat, kita stabilkan dulu identitasnya. Siapa yang salah, alasannya, kenapa dia melakukan hal seperti itu, kemudian bagaimana solusi dari anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam tahap yang kedua ini, di situ kita mengajak anak untuk menanyakan alasan dia melakukan perbuatan tersebut, kesalahannya tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Artinya kalau ada anak yang salah, kita cari tahu dulu. Seperti ada anak yang terlambat datang ke sekolah, jangan sampai sekolah kita marah dan kita kasih hukuman. Kita tanyakan dulu, kenapa anak tersebut bisa terlambat. Mungkin ada anak tersebut yang terlambat itu karena dia harus mengurus orang tuanya dulu, karena orang tuanya mungkin yang sedang sakit. Kita perlu tahu alasannya. Jadi kita bisa nggak tiba-tiba menyalahkan anak itu bisa berbuat seperti itu. Karena setiap anak yang memiliki tindakan, yang berperilaku itu pasti mereka punya tujuan. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di tahap yang ketiga ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau yang dia yakini. Seperti apa yang kita percaya sehingga sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Dalam menyelesaikan suatu masalah seperti anak yang terlambat tadi, kita akan tanyakan kepada mereka bagaimana cara kamu menyelesaikan supaya agar kamu tidak datang terlambat. Setelah kita mengetahui alasannya tadi, setelah kita tahu bagaimana cara dia untuk mengatasi masalahnya tadi, maka kita harapkan ke depannya anak itu pasti akan bercita-cita juga untuk memperbaiki masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik Bapak Ibu, dari segitiga restitusi tadi, apakah ada yang ingin tanyakan? Terima kasih para CGP yang tadinya saya tidak tahu tentang restitusi. Siapa ini? Meli. Kita jadi pintar nih mengikuti 2 jam ini. Insya Allah kita jadi pintar semua. Jadi saya berharap, harapan saya saya sudah melihat Nusa Ada memaparkan begitu pintar. Menurut saya pintar ya. Saya sangat salut pada Bu Ria juga. Terima kasih saya mengikuti ini. Saya minta seperti ini nih dihadirkan semua guru ya Pak ya, dihadirkan semua, jadi kita semua jadi pandai aja, jangan ada di sini jadi pandai. Jadi saya bertanya tentang masalah kembali ke restitusi tadi, itu mengembalikan anak saya percaya diri tentang memperbaiki dirinya sendiri, mengatasi dirinya sendiri. Apakah itu akan melibatkan bantuan seperti kita di sekolah dasar ini? Mungkin kita nggak ada di BK yang kita mengadakan guru agama, ataukah itu melibatkan juga orang tua, atau memang dia mengelola sendiri? Apakah kita lihat kan anak itu ada yang mampu dan ada yang tidak mampu untuk mengelola diri sendiri, apalagi kalau dikatakan itu anak mami gitu kan. Nah, bagaimana wali kelas ini mengatasi restitusi anak ini supaya berhasil? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai guru kelas, pengalaman aja. Jika kita sebagai guru kelas itu menghadapi sebuah masalah,
kita akan berupaya untuk menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi ini dengan 3 tahapan tadi. Dengan 3 tahapan tadi, kita akan mengelola anak tersebut itu dari mulai mengidentifikasi masalah, menstabilkan masalahnya, kita gali dari diri dia sendiri. Kemudian kita validasikan masalahnya tadi, dia merasa bahwa dia akui dia salah atau tidak. Tapi bukan dari kita ya, tapi dari anak tersebut sendiri yang mengakui. Karena kita ada pertanyaan, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu sudah benar? Seperti anak terlambat tadi, setelah kita tahu alasan dia terlambat kenapa, kita tanyakan, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Dia akan menjawab nanti. Dia akan merasa bahwasanya keyakinan kelasnya belum dapat dia laksanakan. Saya sudah mempraktekkan kemarin pada tugas demonstrasi kontekstual. Membuat video segitiga restitusi. Kita akan menggali. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, setelah dia mengetahui bahwa diri dia salah, dengan penuh kesadaran dia sendiri yang mengakuinya, bukan dari kita yang menyatakan bahwa dia salah. Setelah dia mengakuinya, maka di tahap yang ketiga, yaitu meyakinkan. Akhirnya kita berikan dia pertanyaan lagi, anak tersebut itu, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita jangan memberikan solusi pada anak tersebut. Nah, kamu supaya nggak terlambat, kamu bangunnya pagi. Kamu harus bangun lebih pagi, kamu harus ini, kamu harus itu. Tidak dari kita. Solusi itu datangnya dari anak tersebut. Sehingga di terakhir kita ingat anak tersebut, setelah ini, masalah ini, dia yang memvalidasi. Dia yang membuat keyakinan bahwasanya dia tidak mengulanginya lagi. Dia akan kita motivasi untuk kedepannya dia akan menjadi lebih baik. Semoga kedepannya anak tersebut bisa lebih baik. Kita butuh kesabaran memang butuh kesabaran untuk itu. Demikian Ibu, bagaimana? Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan desiminasi tentang budaya positif dari saya Ria Susanti dan Ibu Nur Saada. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, disesuaikan dengan keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Semoga kita semua bisa sukses ke depannya menjalankan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Guru bergerak Indonesia maju. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kinkin tidak berisik saat belajar atau untuk jam luar kelas. Dari Queen tidak boleh ribut. Dari Amel tidak boleh membuang sampah di kelas. Dari Nabila tidak boleh mengeluarkan HP. Dari Aldan dilarang membuang sampah sembarangan. Tadi Ibu mendapatkan laporan dari Fatir bahwa kamu hari ini males-malesan tidak mau melaksanakan piket. Kenapa? Iya Bu, tadi saya sudah melaksanakan piket, tetapi teman-teman pada berangkat sekolah, jadinya kelas tidak bersih-bersih. Oh, jadi begitu kejadiannya. Kalau Ibu juga menjadi kamu, Ibu pasti sangat kesal terhadap teman-teman kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Fatir? Saya marahkan ada Fatir yang ditegur dan saya menghidupkan. Ya, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Saya marah kepada teman-teman karena saya masuk kelas. Ibu sangat menghargai tindakan kamu, tidak lebih buruk daripada itu. Seperti memukul, masih bagus kamu berbuat seperti itu. Sekarang coba kamu pikirkan bahwa tindakan kamu mengebrakkan meja itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar saat ini? Menaati peraturan kelas supaya Ya betul ya, kita harus mentaati peraturan yang ada dalam kelas, harus menghormati teman yang ada di kelas. Baik, menurut kamu mentaati peraturan di kelas itu penting atau tidak? penting. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu miliki saat kamu marah? Menahan emosi supaya tidak Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? bersedia Bu.
Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak menggugah sendiri, dan jika ada teman yang keluar masuk kelas langsung melapor kepada kami kalau Ya, betul sekali. Kamu tidak boleh berbuat sesuatu sendiri. Kamu harus lebih sabar, lebih bisa menahan emosi ya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Ocha. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosalinda Penawi. Saya murid dari kelas 6D. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Pia. Diskusi kali ini membahas tentang mengendalikan diri dari amarah. Saya harus banyak bersabar dalam menghadapi sifat teman-teman saya, dan saya juga harus bisa mengendalikan diri dari amarah. Terima kasih Bu Pia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-Bu, saya Dentiana Saleh, MPD Kepala Sekolah SD 1 Skala akan memberikan umpan balik tentang budaya positif yang dilakukan oleh dua CGP kami, guru Nur Saadah Robiah dan Ibu Ria Sukarti. Bagaimana budaya positif ini sangat berpihak kepada siswa, bagaimana siswa menanamkan nilai-nilai keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang mendukung siswa agar mereka dapat berkembang, kemudian mereka dapat menjadi manusia yang mempunyai kemandirian, kedisiplinan sesuai dengan P5, dan siswa ini dapat menjadi pribadi yang penuh dengan tanggung jawab. Dan budaya positif ini sangat baik dan berguna sekali bagi IPN 1 Skala Middle, baik untuk guru maupun siswa yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Baik kata saya ucapkan terima kasih pada CGP, maju terus, semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Andriani, guru kelas 6B dari SD Negeri 1 Sidoarjo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ikut berkesempatan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, yaitu Ibu Nur Saadah Robiah dan Ibu Ria Susanti. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Nur Saadah dan Ibu Ria Susanti, memberikan saya banyak pengalaman dan pembelajaran yang baru tentang bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Mulai dari bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif tanpa memberikan imbalan seperti reward, hukuman atau ancaman. Kemudian memposisikan guru sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum, teman ataupun pemantau, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru bisa memenuhi dan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia yang sejatinya kebutuhan dasar tersebut pun dibutuhkan oleh peserta didik kita. Dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Nur dan Ibu Ria Susanti, memberikan sekali banyak manfaat kepada kami sebagai guru-guru di SD 1 Sidoarjo, bagaimana caranya mewujudkan budaya positif melalui segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, semoga sukses selalu dan semoga ilmu yang didapatkan melalui kegiatan CGP dapat bermanfaat dan ditularkan kepada seluruh warga sekolah di SD Negeri 1 Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alkalevi dari kelas 5B. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nur dan Ibu Ria, saya bersama teman-teman dapat membuat keyakinan kelas
untuk disepakati bersama yang dilakukan di kelas dan melaksanakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ibu Nur dan Ibu Ria juga sudah melakukan segitiga restitusi ketika ada teman kami yang melakukan kesalahan atau saya sendiri yang melakukan kesalahan, sehingga saya belajar disiplin mulai dari diri saya sendiri. Terima kasih Ibu Nur dan Ibu Ria. Sukses selalu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.